Shalom, jemaat Tuhan kategori kami ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
Shalom dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di ibadah PA atau pemahaman Alkitab yang akan kita dengarkan bersama-sama, akan kita lihat ayat-ayat yang akan menjadi kekuatan buat kita semuanya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama untuk masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan kembali untuk bersama-sama. Kami dimanapun posisi saat ini kami berada, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin membaca firman-Mu, dan kami ingin menggali daripada firman-Mu, baik dari ayat, pasal, ataupun dari tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Kiranya kami semua di kesempatan sekarang ini atau hari ini, kami semua akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan kami bisa berubah dalam pikiran hati jiwa kami ketika kami memandang Tuhan dengan sesuatu yang berbeda daripada hari-hari yang telah lewat. Berkati kami semua dimanapun kami saat ini berada, dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu menolong kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada di kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama untuk melihat tema dari firman Tuhan di ibadah PA atau pemahaman Alkitab, dan kita akan melihat dari salah satu tokoh Alkitab, dari salah satu hamba Tuhan, dari seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Dan kita akan bersama-sama sebelum itu merenungkan tema yang menjadi pacuan kita di kesempatan hari ini adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi topik kita, pembahasan kita adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Mungkin kita akan bertanya, saya selama ini Pak sudah aman, sudah tenang, apalagi yang harus saya risaukan, apalagi yang harus saya cemaskan, apalagi yang harus saya pergumulan dalam doa kami, apalagi yang harus kami kerjakan ketika semua dalam hidup kami, pekerjaan, usaha, keluarga, rumah tangga, semua merasa aman. Tetapi Bapak Ibu, baiklah kita semua bersama-sama untuk menggalinya dalam firman Tuhan di kesempatan hari ini, dalam sebuah tema yang menjadi topik pembahasan kita adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4 yang dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di sana adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 kita melihatnya satu persatu dan kita akan baca dari ayat per ayat, dan kita akan mulai dari ayat pertama dari Daud, ya, bukan dari siapa-siapa tapi dari Daud. Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari topik pembahasan kita tentang aman dalam perlindungan Tuhan, tadi dari ayat 1, ya, di sana ada tertulis dua kalimat dari Daud. Sekali lagi, bukan dari siapa-siapa, bukan dari saya, bukan dari hamba Tuhan, bukan dari pendeta, atau bukan dari yang lain-lainnya, tapi dari Daud. Kenapa kok dari Daud? Kita tahu
Daud adalah seorang hamba Tuhan, seorang raja yang luar biasa, hidupnya dipilih oleh Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan apa sore hari ini yang menjadi pembahasan kita? Nanti ketika kita menggali lebih dalam daripada pengalaman Daud dalam hidupnya, ketika dia menjadi seorang ayah, ketika dia menjadi seorang raja, ketika dia menjadi seorang pahlawan, Bapak Ibu, mari kita akan lihat bersama-sama bagaimana kedekatannya dengan Tuhan, sehingga dia punya pengalaman yang pada kesempatan hari ini dibagikan kepada kita semuanya. Nah, dari Mazmur 27 ayat pertama berkata di sana, dari Daud, ya, seorang raja yang dipilih, dipakai dan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita akan melihat di 1 Samuel pasal yang ke-16. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 yang dikatakan demikian daripada Tuhan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ya. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Coba kita lihat di ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-11, 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah manggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian tadi ayat 12 berkata, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bangsa Israel membutuhkan seorang raja, ya, untuk kehidupan mereka, dan tidak segampang ketika kita memilih pilihan kita. Tentu Tuhan punya kriteria-kriteria yang cocok sesuai dengan hati Tuhan yang nantinya akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-12 tadi, saudara, ketika Isai, ya, dia ditanya oleh Samuel, apakah ini anak semua? Dan Isai berkata, ada satu lagi yang sedang mengembalakan kambing domba. Dan Samuel berkata, panggillah dia. Kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kembali. Dan ketika Daud datang dan dilihat oleh Tuhan seluk-beluk kehidupan Daud, dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya, kepribadiannya, kewibawaannya, apa saja yang ada dalam dirinya, dan itu pada akhirnya membangkitkan hati Tuhan, membangkitkan kemauan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, ya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu di ayat yang ke-13, Bapak Ibu, kita melihat di sana ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, apa yang menarik daripada Daud ketika Tuhan hatinya jatuh cinta kepada Daud? Dikatakan dalam firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat ke-12, ya. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, saudara. Ia kemerah-merahan, ya, mungkin karena dia warnanya badannya putih, kemerah-merahan. Kemudian matanya indah, ya saudara. Kemudian parasnya juga elok, dan itu yang ada sesuatu yang menarik dalam diri Daud. Kemudian itu membangkitkan hati Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Artinya inilah orang yang aku pilih, ya, bukan berdasarkan pilihan dari manusia, bukan berdasarkan dari suara terbanyak, bukan berdasarkan hal-hal yang lain, tapi Tuhan melihatnya dari hati Tuhan kepada hati Daud.
Sehingga kemudian di ayat yang ke-13, lalu Samuel bangkit dan mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu roh Tuhan berkuasa atas Daud, dan sejak hari itu juga bagaimana Daud mendapatkan pengalaman yang baru dalam hidupnya ketika roh Tuhan ada padanya, ketika Tuhan mengurapi, memberkati Daud, ketika Tuhan memilih Daud, dan itulah yang pada akhirnya Daud menjadi seorang yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dipakai oleh Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita perlu juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud, tetapi bagaimanakah kedekatan kita kepada Tuhan? Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimanakah pikiran kita dengan pikiran Tuhan, sinkron atau tidak? Hati kita cocok atau enggak? Kehidupan kita cocok dengan Tuhan atau tidak, saudara? Dan itu sebabnya maka seringkali kita tidak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa ketika kita ada dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, Daud seorang yang luar biasa yang begitu membuat Tuhan jatuh hati, dan kemudian Daud mendapatkan urapan daripada Tuhan lewat Samuel yang dituang dengan minyak yang wangi tadi. Kemudian sejak roh itu yang bersih minyak, kemudian sejak itu maka roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat lebih jauh lagi tentang apa yang sudah dialami oleh Daud. Kalau di 1 Samuel pasal yang ke-16, 12, ya 11, 12, dan 13, itu adalah pengalamannya bagaimana dia diurapi oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu bagaimana? Apakah itu kemudian Daud setelah itu perjalanannya akan mulus? Tentu tidak. Banyak pengalaman-pengalaman pribadi dalam kehidupannya yang dibagikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini. Nah, kita melihat dari Mazmur 27 tadi, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, Bapak Ibu. Di Mazmur 27, mari kita lihat sebentar. Tadi Mazmur 27, ayat yang pertama. Ya, dari Daud, ya, titik sudah dari Daud. Jadi setelah Daud mendapatkan pengurapan dari Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel, dan sejak itulah kemudian Daud mulai berjalan beriringan bersama-sama dengan Tuhan, dan Daud mendapatkan banyak pengalaman dalam hidupnya bersama dengan Tuhan, dan bagaimana kemudian Daud selalu berada dalam pimpinan Tuhan. Nah, hari ini mari kita akan lihat apa pengakuan Daud yang dibagikan dan ditujukan kepada kita dari Mazmur 27 ayat pertama dari Daud. Ayat yang berikutnya Daud membagikan itu kepada kita semuanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Dari Mazmur 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua sampai yang keempat tadi. Nah, dari ayat pertama kita membaginya dalam 3 bagian, ya. Bagian yang pertama itu adalah bagaimana dari Daud, ya, seorang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian pengalaman berikutnya, saudara, itu adalah berkata, Tuhan adalah terangku, ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Bapak Ibu, tadi dalam judul firman Tuhan yang dibagikan kepada kita, itu adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita membicarakan atau berbicara tentang masalah aman, maka kita semua sangat membutuhkannya, ya. Kita ingin aman mungkin dalam pekerjaan kita, aman dalam keluarga kita, aman dalam rumah tangga kita, aman dalam segala hal yang kita geluti dalam liku-liku kehidupan kita, aman dalam apa saja yang kita lakukan. Dan ketika kita merasa aman, maka setidaknya ada rasa tenang di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di Mazmur 27 ayat pertama di bagian berikutnya tadi berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku, ya. Daud mendapatkan pengalaman dalam hidupnya ketika ia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia merasakan bagaimana dalam jalan, ketika jalan itu mungkin sudah banyak mengalami gangguan dalam hidupnya, mengalami hambatan dalam liku-liku perjalanan hidupnya, maka Daud berkata dan dia mengakui kepada Tuhan dan dia bagikan itu kepada kita. Dia berkata, Tuhan adalah terangku, ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Ya, saudara kalian, Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus sendiri pernah berkata kepada kita dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Mari kita lihat sebentar, Yohanes 8 ayat yang ke-12, Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yesus adalah terang dunia, ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata kepada orang banyak pada waktu itu yang mengikuti dia, Akulah terang dunia. Ya, Akulah terang dunia. Barang siapa saja yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup yang akan menyinari dalam seluruh kehidupannya. Kita semua dalam perjalanan kehidupan kita tentu ingin ketika kita sudah mungkin mulai redup dalam hidup kita, mulai redup dalam pikiran kita, mulai redup dalam hati kita, mulai redup dalam cara pandang kita, mulai redup dalam cara berpikir kita, mulai redup dalam apapun yang sedang kita hadapi, maka ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ketika kita seperti Daud yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka kita akan seperti dikatakan dalam firman Tuhan, dan Yesus berkata kepada kita dan memberikan terangnya kepada kita, sehingga saya dan saudara akan mendapatkan pancaran sinar yang terang dan kita bisa berjalan dengan aman sampai kepada tujuan kehidupan kita. Yesus berkata kepada orang banyak, kepada kita juga di kesempatan hari ini, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi dalam pengalaman Mazmur pasal yang ke-27 tadi, kita lihat sebentar, Mazmur 27 tadi, ya, dari ayat pertama, saudara sekalian, Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Memang terang yang ada pada masa itu dengan terang yang ada pada kita mungkin jelas dan sangat jauh berbeda. Kalau dulu mungkin hanya bersandar kepada minyak, semacam minyak zaitun yang bisa digunakan untuk memancarkan terang lewat sumbu yang diminyaki, kemudian dinyalakan apinya sehingga terang itu menerangi sekeliling mereka yang ada dalam gelap. Saudara sekalian, tapi terang yang ada pada kita sekarang ini adalah terang yang luar biasa, yang menerangi kepada siapa saja dengan lampu yang begitu banyak, sehingga hampir sedikit saja tempat yang gelap itu ada, karena terang itu sudah sangat kuat dan menerangi dimanapun kita berada. Ketika Daud dalam pengalaman hidupnya sebagai seorang raja, walaupun dia sudah mendapatkan urapan dari Tuhan, menjadi urapan dan didudukkan sebagai raja atas Israel, namun Daud tetap membagikan sebuah pengalaman yang berharga, sebuah pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya, bagaimana ketika dia berjalan dan tiba-tiba kegelapan itu mulai ada dan mengancam dalam kehidupannya. Dia berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ya. Nah, di ayat yang berikutnya, kepada siapakah aku harus takut? Bapak Ibu, ketika kita ada dalam kegelapan, mungkin di rumah kita tiba-tiba lampu padam, saudara, maka kita bisa sedikit mengalami ketakutan. Karena mungkin ketika kita berjalan, kemudian tidak ada terang, dan kita mungkin bisa terantuk atau bisa tersandung. Baik ketika kita ada dalam ruangan, atau mungkin kita berada dalam luar ruangan, sehingga kita akan berada dalam bahaya. Tapi Daud dalam pengalaman hidupnya dia berkata bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saudara, Tuhan adalah terangku ya dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah dari Daud ya, pengalaman dari Daud. Apa yang menyebabkan dia mengalami ketakutan ya? Apa yang menyebabkan dia mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, saudara sekalian? Dan kita bisa melihatnya coba kita lihat di Matius 5 ayat yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Ya. Apa kata Yesus kepada kita?
kamu adalah terang dunia. Injil Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, saudara sekalian, Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Saya, saudara, dan kita semua yang ada dimanapun berada posisi kita, dia berkata kepada kita bahwa kamu, saya, saudara, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya ketika kota itu ada di atas gunung dan ketika ada kena sinar matahari, ketika kita sinar rembulan, saudara, maka kota itu karena memancarkan cahaya, maka dia tidak akan mungkin tersembunyi dan dia bisa dilihat oleh semua orang. Alkitab mengatakan lebih jelas kepada kita, saudara, bahwa kamu adalah terang dunia. Sebab itu, dalam diri saya dan saudara, tidak ada yang tersembunyi dan semua itu bisa terbuka di hadapan Tuhan. Sebab itu luar biasa pengalaman dari Daud tadi, dari Mazmur pasal yang ke-27 tadi, saudara, ketika kita menelaah di sana, ketika kita memeriksa di sana, di Mazmur pasal yang ke-27 ayat pertama, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ketika suasana gelap, ketika pikiran gelap, ketika hati kita gelap, ketika diri kita mulai ada dalam suasana gelap yang menyebabkan kita kemudian banyak mengalami ketakutan dalam hidup kita. Mengapa? Karena tidak ada terang yang mengoreksi kepada kita. Terang itu bukannya sekedar menerangi pikiran kita, hati kita, wajah kita mungkin, tubuh kita, atau perjalanan hidup kita, tapi terang itu juga mengoreksi, ya, mengoreksi kepada kehidupan kita, sehingga saya dan saudara akan terus berada selalu dalam pantauan Tuhan, dalam perhatian Tuhan, sehingga kita tidak akan mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Kenapa Daud berkata, kepada siapakah aku harus takut? Mengapa? Karena dalam pengalaman hidupnya sebagai seorang raja atas bangsa Israel, raja yang diurapi oleh Tuhan, dia mengakui kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Karena itu siapa yang harus aku takuti? Siapakah yang harus aku takuti dalam hidup ini? Karena Tuhan yang menjadi kekuatan dan pembela di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, betapa luar biasanya ketika Daud ini hidupnya benar kepada Tuhan, hidupnya selalu diterangi oleh Tuhan, maka terang Tuhan itu terus menolong kepadanya, sehingga dalam masa pemerintahannya, sekalipun banyak badai, banyak halangan, tantangan yang dihadapi, Daud tetap bersandar kepada Tuhan, dan di situ kita melihat bagaimana kemudian Tuhan selalu menolong kepada kehidupan Daud. Amin, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, di Mazmur 27 ayat pertama bagian B kita lihat di sana. Yang kedua adalah yang berikutnya, pengakuan Daud yang berikutnya adalah Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara sekalian, kita ada di kota di mana kita tinggal. Tentu ada banyak peninggalan, ya, rumah-rumah kuno atau peninggalan-peninggalan zaman dahulu yang mungkin miripnya itu seperti benteng, ya, seperti benteng, di mana itu kalau kemudian dicagar budayakan itu bisa menjadi tempat pariwisata, dan kita bisa melihat bagaimana orang waktu itu membangun benteng yang tujuannya adalah untuk melindungi siapapun dan apapun yang ada di dalam daripada benteng itu. Dan benteng itu berfungsi menjadi pagar pelindung bagi orang yang ada di dalamnya, dan juga menjadi pelindung bagi semua orang yang bersandar di dalam tempat itu. Daud dalam pengalamannya kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan itu adalah benteng hidupku, ya, memagari Daud, keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan seluruh masa dalam pemerintahannya. Saudara, dia berkata, Tuhan adalah benteng hidupku, ya. Saudara sekalian, kita melihat di Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal berkata kepada kita, 26 ayat yang ke-14,
dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar, ya. Tidak hanya itu, ada perlindungan bagi anak-anak kita semuanya. Sebab itu, pengalaman Daud ketika hidupnya takut kepada Tuhan, ketika hidupnya itu terangi Tuhan, dan Tuhan menjauhkan dari kehidupan Daud segala mara bahaya yang setiap waktu ada dan datang kepadanya, dan Daud merasa Tuhan itu membentengi dalam kehidupannya. Sehingga Daud berkata tadi dalam Amsal 26 ayat yang ke-14, ya, dia berkata, Amsal 14 yang ke-26 berkata, saudara, bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena Daud selalu memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia terus bersandar kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, bertekun kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan selalu menolong dalam kehidupannya. Dalam takut akan Tuhan itulah maka Tuhan memberikan ketentraman yang besar, bukan kecil atau sedang, tapi besar, ya. Sehingga Daud merasa aman, merasa tentram, dan Daud merasa bahwa Tuhan itu banyak membela di dalam kehidupannya, membela dalam kepribadiannya, membela dalam keluarganya, membela dalam kehidupan anak-anaknya, membela kepada pekerjaannya, membela dalam pelayanannya, membela dalam segala masa pemerintahannya. Dan di situ kita melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam kehidupan daripada Raja Daud. Kembali kita ke Mazmur pasal yang ke-27 tadi, Mazmur 27 yang pertama. Nah, ayat pertama bagian yang kedua, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau tadi yang bagian A itu, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Bagian yang B, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, bukan karena masalah kedinginan kita bisa gemetar, atau mungkin karena hal-hal yang lain atau ketakutan kita bisa gemetar, tapi saudara sekalian, di masa hidup saya dan saudara, ketika benteng itu mulai runtuh, ketika perlindungan kita itu mulai goyah, ketika benteng yang membenteng hidup kita itu mulai menjauh daripada kita, maka kita bisa mengalami satu keadaan dan situasi yang membuat saya dan saudara bisa gemetar. Mengapa demikian? Karena pada ayat yang kedua dan ketiga, kita lihat di sana ada banyak penjahat, ya, yang mencoba menyerang dalam kehidupan Daud. Kemudian makan daging Daud, makin daging. Kemudian semua lawan musuh, mereka semua ketika melihat Daud dalam kehidupannya, ketika benteng itu mulai jauh daripada dia, maka mereka siap untuk menyerang kepada Daud. Tapi Daud tidak gemetar karena dia selalu ingat kepada Tuhan dan dia mohon kepada Tuhan supaya menyinari dalam kehidupannya, sehingga Daud akan merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dan Daud berkata pada pertama tadi bagian B, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, ketika Daud merasa benteng itu kuat dalam kehidupannya, sehingga dia selalu menjaganya itu dengan baik, bersandar dan berharap kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja dan menolong kepada kehidupannya. Banyak penjahat yang menyerang dia, kemudian mereka mencoba makan daging Daud dan lain sebagainya, mengganggu dalam kehidupannya. Maka kita melihat di sini bagaimana kemudian mereka tergelincir dan mereka jatuh karena bentengnya Daud adalah benteng yang kuat, dan benteng itu adalah ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menolong di dalam kehidupannya. Kemudian di ayat yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat di sana, bahkan sekalipun tentara berkemah mengepung aku, namun tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, betapa besarnya kepercayaan Daud kepada Tuhan, sekalipun ada banyak masalah datang dalam kehidupannya, mengancam jiwanya, mengancam nyawanya, mengancam seluruh kehidupannya, saudara sekalian. Tapi dalam hal itu pun, ketika semua sudah mulai mencoba mengobrak-abrik daripada kehidupan Daud, keluarga dalam masa pemerintahnya dalam sebagai seorang raja, tapi Daud berkata di Mazmur 27 yang ketiga, namun dia tidak takut sekalipun,
tapi dalam hal itu pun dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika bahaya datang, dia tidak akan mundur, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berapa besar kepercayaan yang ada pada kita, berapa besar rasa kita kepada Tuhan, sehingga kita seperti Tuhan itu membentengi akan kehidupan kita. Dan ketika kita seperti Daud, ada benteng dalam hidup kita. Ketika musuh datang mencoba mengganggu kepada kehidupan kita, marilah kita untuk tidak mundur daripada Tuhan, karena kita percaya bahwa dalam hal itu pun Tuhan tetap akan menjaga di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, kita melihat di Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, kita demikian dalam firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, berapa banyak saat ini tanggungan yang kita beban, yang kita pikul, yang kita tanggung, apapun saat ini yang sedang menghimpit kehidupan kita. Filipi berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dan dia berkata dalam suratnya, segala perkara ya dapat kutanggung di dalam Dia, dalam diri Yesus, dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan dalam kehidupannya. Percayakanlah hidup kita ini kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak akan tinggal diam dan membiarkan kita seorang diri, dan Tuhan akan terus bekerja, menolong, memampukan kehidupan kita, sehingga saya dan saudara akan terus mendapatkan kekuatan yang ekstra, kekuatan yang luar biasa, yang Tuhan akan terus bekerja dan menolong kepada kehidupan kita semuanya. Kita kembali ke kitab Mazmur, pasal yang tadi yang kita lihat di sana, Mazmur, saudara, Mazmur pasal yang ke-27, kita lihat sebentar, Mazmur 27 ayat yang ke-1 tadi. Ya, Mazmur 27 ayat yang ke-4, saudara. Apa saat berikutnya yang disampaikan Daud kepada kita? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Ketika Daud berkata, segala sesuatu sudah aku dapatkan dari Tuhan, benteng dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Sekalipun tentara, musuh-musuh mengepung kepada kehidupannya, dia tidak takut karena mereka akan tergelincir dan jatuh, saudara. Dan kemudian penjahat-penjahat yang dengan garangnya ingin mengancam nyawanya, mengancam kehidupannya, bahkan membuat Daud bisa gemetar, membuat Daud bisa kemudian kehilangan pegangan dari Tuhan. Tapi ayat yang keempat berkata, bahwa ayat yang ketiga tadi berkata bahwa dalam hal itu pun Daud tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana saudara dengan kita semua di kesempatan hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 27 ayat pertama ini, Bapak Ibu, mari kita untuk tidak undur dari Tuhan. Kita tidak mengesampingkan Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan dari kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin saat ini sedang dalam keadaan goyah dalam kehidupan kita, goyah dalam pekerjaan kita, goyah dalam pelayanan kita, goyah dalam rumah tangga dan keluarga kita, goyah dalam segala aspek kehidupan kita, percayakan itu kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang akan menolong dan membentengi saya dan saudara, sehingga kita akan terus mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan Daud berkata, sekalipun itu semua ada padaku, maka dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita juga di kesempatan hari ini, saudara, seperti Daud berkata, satu hal yang aku minta kepada Tuhan adalah diam di rumah Tuhan, kemudian menikmati dan menyaksikan segala kemurahan Tuhan. Tuhan sangat baik buat kita semuanya. Apapun dan dimanapun kita berada, pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, ekonomi kita, keuangan kita, Bapak Ibu, mari kita tetap andalkan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita terus ada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam cengkeraman Tuhan, berada dalam pimpinan Tuhan, maka kita akan bisa menyaksikan segala kemurahan Tuhan dan menikmati segala kebaikannya. Di
Di 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. 1 Tawarik, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam firman Tuhan. 1 Tawarik, ya, pasal yang ke-15, 1 Tawarik 15, ayat yang ke-25. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-25, Saudara, 1 Tawarik pasal yang ke-16, ya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-25. Ya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebuah pengakuan yang luar biasa dari penulis kitab 1 Tawarik ini, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Tuhan yang kita sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Saudara, dan Dia mengalahkan segala Allah-Allah kecil, ya, yang bisa menjadi pengalih daripada perhatian saya dan Saudara, sehingga kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita selalu ingat kepada Tuhan, Saudara, akan ada banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi kepada kehidupan kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, tapi mari kita ingat terus kepada Tuhan, bagaimana pengalaman Daud, dan itu biar juga boleh menjadi pengalaman buat saya dan Saudara, sehingga kita akan terus selalu berada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga saya dan Saudara akan berada dalam salah satu cengkeraman Tuhan, pencapaian Tuhan, sehingga kita akan terus berada dalam perlindungan Tuhan. Biar kiranya dengan ibadah PA atau pemohonan Alkitab di kesempatan hari ini, dan saya dan Saudara dalam perjalanan kita selanjutnya, mari biar kita selalu ada dalam aman, dalam perlindungan Tuhan. Biar segala pengalaman yang sedang kita lewati saat ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, membentengi saya dan Saudara, sehingga kita akan menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang akan terus selalu kuat di dalam pekerjaan dan pelayanan dan apapun yang menjadi profesi dalam segala kegiatan kehidupan kita semuanya. Kiranya Tuhan menghiburkan kita, Tuhan menguatkan saya dan Saudara, dan Tuhan akan memberkati serta menolong kepada kita semuanya. Amin, firman Tuhan, dan Tuhan memberkati. Salam sukses buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, firman yang luar biasa, Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, sehingga kita semua akan terus berada dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan hari ini, sehingga kami semua akan selalu dikuatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.